Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Kian, di channel YouTube tentang ilmu psikologi. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas hal basic tentang psikologi, yaitu apa sih ilmu psikologi. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu psikologi, kita akan ngeliat dulu nih, apa aja yang salah-salah kaprah yang beredar di masyarakat tentang ilmu psikologi. Apa aja itu? Yuk cek bareng-bareng. Oke, salah kaprah tentang psikologi. Salah kaprah tentang psikologi yang pertama. Yang selalu ngurusin orang dengan gangguan jiwa. Oke teman-teman, kita nggak nyebut lagi orang tetapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Katanya psikologi itu hanya ngurusin yang ginian. Enggak kok, kita punya banyak bidang yang menjadi pekerjaan serta tanggung jawabnya kita. Apa aja nanti stay tune di video ini. Oke, salah kaprah yang kedua, si ahli masa depan. Katanya orang-orang psikologi itu mampu membaca masa depan, bisa menerawang gitu ya. Masa depanku gimana? Masa depanku seperti apa? Hello, kita aja nggak tahu nih masa depan kita, tetapi kita bisa membuat hari ini menjadi lebih baik dan mempersiapkan masa depan kita supaya menjadi lebih cemerlang. Ingat, kita bukan membaca masa depan, tetapi kita memprediksi berdasarkan data-data yang valid dan dilandaskan dengan ilmu sains. Salah kaprah yang ketiga, aku pengen belajar hipnotis, makanya aku mau masuk di fakultas psikologi. Hey, no, kita tidak mempelajari tentang hipnotis. Loh kak, aku dengar ada kok psikologi yang mempelajari tentang hipnotis. Ada namanya hipnoterapi. Oke, memang ada hipnoterapi, tetapi kalau di perkuliahan kita tidak mempelajari tentang hipnotis kayak gitu ya. Salah kaprah yang keempat, katanya psikolog itu adalah orang yang mampu memecahkan semua permasalahan. Psikolog itu adalah orang yang paling tegar, orang yang paling kuat. Enggak teman-teman, kita juga manusia. Kita juga kadang bisa merasa galau, bisa merasa sedih, bisa merasa jengkel, bisa merasa senang dan sebagainya. Itu emosi-emosi yang normal kok yang kita rasakan sebagai manusia. Dan kadang kalau dalam suatu situasi tertentu, psikolog juga butuh psikolog loh. Jadi itu tadi adalah anggapan-anggapan yang salah atau salah kaprah tentang ilmu psikologi ya. Sehingga kita akan membahas hari ini, apa sih yang dinamakan dengan ilmu psikologi itu? Oke, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada psyche dan ada logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi kalau secara harafiah kita bisa artikan sebagai ilmu jiwa. Tetapi psikologi itu punya pengertian yang lebih luas daripada ilmu jiwa. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Pertanyaannya adalah, apa sih perilaku itu? Apa sih proses mental itu? Itulah yang akan kita bahas satu persatu sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih tepat tentang apa itu psikologi. Oke teman-teman, jadi apa sih perilaku dan proses mental itu? Nah, perilaku adalah segala tindakan kita. Otomatis tindakan kita itu harus bisa terlihat, harus bisa diukur. Itu ya kata kuncinya ya. Perilaku adalah suatu tindakan kita, apa yang kita lakukan, dan bisa diamati dan bisa diukur. Sedangkan proses mental adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, segala proses berpikir kita, proses merasa kita, yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku kita sendiri. Oke, nah contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita makan di penyetan kayak gitu ya. Biasanya kalau di penyetan kita makan pakai apa? Pakai tangan atau pakai sendok? Cenderung pakai tangan gitu ya, supaya asik gitu ya, kayak sambil nongkrong dan sebagainya. Nah, pada saat kita makan pakai tangan, itulah yang dinamakan sebagai perilaku. Karena kita bisa melihat, ya kan, kita bisa lihat perilaku makan itu. Sedangkan ketika kita mengambil keputusan
misalnya kita dihadapkan pada pilihan, oh aku mau makan penyetan pakai sendok atau pakai tangan, aku lebih memilih pakai tangan. Nah, proses pengambilan keputusan itulah yang merupakan proses mental. Contohnya seperti itu, banyak banget contoh yang lain. Nah, oke, coba sih teman-teman tuliskan contoh di komen di bawah ini, bagaimana sih perilaku, bagaimana sih proses mental itu. Oke, silakan. Oke, teman-teman kan sudah tahu ya pengertian dari psikologi itu apa. Kembali lagi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Sehingga teman-teman sudah punya gambaran bahwa psikologi itu bukan orang yang bisa meramal masa depan, bisa tahu tentang masa depan seseorang. Loh, Pak, aku pernah baca kok di buku-buku katanya psikologi bisa meramalkan, gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi. Psikologi sebagai ilmu, otomatis segala sesuatu yang ada di psikologi harus bersifat sains, oke? Harus ada unsur saintifiknya, harus mampu dibuktikan secara ilmiah. Sehingga kita sebenarnya di psikologi itu bukan meramalkan, teman-teman, tetapi kita memprediksi. Kita memprediksi seseorang, kita memprediksi perilaku seseorang, kita memprediksi proses mental seseorang karena ada perilaku-perilaku, karena ada proses-proses mental yang dia tampilkan saat ini, yang dia tunjukkan. Nah, dari situlah kita melihat, oh ternyata kita memprediksi si orang ini seperti ini toh nantinya. Jadi bukan meramal, tetap ada basic saintifiknya, tetap ada pengukurannya, tetap ada proses pemeriksaan psikologisnya. Coba kita nggak akan bahas tentang pemeriksaan psikologis di video kali ini, nanti akan panjang banget gitu. Jadi gitu ya. Jadi psikologi sekali lagi bukan ilmu yang mampu meramalkan masa depan, tetapi kita memprediksi tentang perilaku, proses mental seseorang di masa depan dengan melihat perilaku dan proses mental yang ada saat ini, yang kita ukur saat ini. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya tentang psikologi. Pak, emangnya kalau psikologi itu ngurusinnya yang kayak ginian mulu ya? Nggak, teman-teman ya. Jadi psikologi itu punya banyak banget bidang, tidak hanya mengurusi orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, saya ambil contoh misalnya di Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya. Di kami, kita punya 5 bidang minat psikologi. Yang pertama, bidang minat industri dan organisasi. Jadi, bidang minat psikologi industri dan organisasi ini biasanya yang akan menghandle misalnya di perusahaan atau yang bergerak di bidang HR atau human resource atau di bagian pelatihan atau konsultasi bisnis, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini kita biasanya terfokuskan pada pengembangan komunitas. Contohnya deh di Surabaya, karena kan saya tinggal di Surabaya ya. Di Surabaya itu kan kalau setiap hari Jumat atau Sabtu malam banyak banget ya komunitas-komunitas di dekat daerah Tunjungan gitu ya. Nah, itu psikologi sosial berperan untuk mengembangkan komunitas-komunitas tersebut sehingga menjadi lebih efektif, lebih produktif, dan sebagainya. Atau contohnya lain, misalnya psikologi sosial yang membantu di bidang kepolisian atau psikologi forensik. Oke ya. Kemudian, ketiga adalah psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini nggak cuma ngurusin tentang BK aja loh. Karena kan BK sendiri kan ada ilmu sendiri, bimbingan konseling gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Misalnya kalian siswa gitu ya yang lagi nonton ini adalah siswa-siswi SMP atau SMA. Gimana sih cara belajar supaya nyaman dengan kondisi kalian? Atau gimana sih guru-guru bisa mengajar dengan enak kayak gitu? Nah, psikologi pendidikan itu bisa membantu untuk mengidentifikasi atau mencari tahu nih gimana gaya-gaya belajar yang sesuai dengan generasi anak didik sekarang. Dan juga tentu saja contohnya seperti guru bimbingan konseling ya yang mengadakan konseling dengan siswa-siswi tersebut. Kemudian yang keempat adalah psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini sebenarnya berfokus pada dari kita kecil sampai kita gede, sampai dewasa kayak gitu ya, bahkan sampai lanjut usia. Kemudian di psikologi perkembangan juga belajar tentang misalnya anak berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana cara menangani manula, orang-orang tua, seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah psikologi klinis yang teman-teman sering kenal dengan psikologi pada umumnya. Inilah yang mengurusi tentang misalnya orang dengan gangguan kejiwaan, dan biasanya mereka bekerja di rumah sakit jiwa, rumah sakit atau praktek umum dan sebagainya. Hanya saja ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Kan di psikologi itu kan ada banyak bidang-bidangnya, bidang minatnya kan ada begitu banyak gitu ya. Nah, teman-teman tidak boleh mengkotak-kotakan bidang-bidang minat itu. Misalnya, oh aku psikologi industri organisasi nih, jadi aku nggak mau belajar tentang psikologi klinis. Atau aku adalah psikologi perkembangan, aku nggak mau untuk tahu tentang psikologi pendidikan. Nggak boleh. Yang namanya ilmu psikologi itu harus kita terbuka pada ilmu yang lain. Nah, inilah uniknya psikologi. Kita diajarkan untuk terbuka pada berbagai hal. Kita harus open-minded. Kita harus menerima keberagaman seperti itu. Karena keberagaman itu indah. Kayak gitu ya. Jadi, tidak boleh yang namanya, oh, kita mengkotak-kotakan seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, gimana? Sudah mendapat pemahaman yang lebih jelas belum tentang apa sih psikologi itu? Sebagai recap, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Perilaku adalah semua tindakan kita yang dapat terukur, yang dapat diamati, yang bisa kita lihat. Sedangkan proses mental adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Misalnya ada perasaan, pemikiran, dan sebagainya yang bisa saja berwujud nantinya keluar sebagai perilaku. Di psikologi tidak hanya berbicara tentang mengurusi orang dengan gangguan jiwa, oke? Tetapi di psikologi memiliki begitu banyak bidang minat. Salah satunya yaitu di bidang minat bio, perkembangan, kemudian klinis, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Nah, meskipun terbagi menjadi beberapa bidang minat tersebut, kita tidak boleh mengkotak-kotakan keilmuan psikologi. Sehingga dalam menangani suatu klien atau menghadapi suatu fenomena, kita bisa mendapatkan pemikiran yang lebih komprehensif dan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya kita pun dapat mengambil problem solving yang lebih solutif. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video-video lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman tentang keilmuan psikologi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, bahagia senantiasa, dan selalu semangat. Sampai jumpa di channel YouTube Pak Kendi berikutnya. Bye-bye.